Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu praktik segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dari dasar segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Restitusi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Restitusi bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Restitusi adalah inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Pada pembelajaran demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus peserta didik di sekolah. Sebelum melakukan praktek, saya membuat skenario untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai peserta didik yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus pertama, tentang peserta didik yang jarang hadir setiap hari Senin. Berikut ini adalah skenario dan ilustrasi kasus yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, Put. Baik, Bu. Dipanggil ke sini sama Ibu. Tahu Ibu memanggil saya karena setiap hari Senin saya tidak datang ke sekolah. Syukurlah kalau kamu tahu. Ibu mengerti kalau semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Tapi dari kesalahan itu kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Apa penyebab Puput tidak sekolah setiap hari Senin? Saya takut pelajaran PAI, Bu. Bolehkah Ibu tahu alasannya kenapa kamu takut dengan pelajaran PAI? Boleh, Bu. Saya takut dites hafalan surat. Kenapa harus takut? Karena saya belum hafal. Karena kalau di rumah saya selalu bermain dan lupa menghafal surat Al-Quran. Walaupun begitu, tindakan yang kamu lakukan itu salah. Sekolah mempunyai peraturan dan kamu harus mematuhi peraturan tersebut. Ya, Bu, saya minta maaf. Saya tidak akan banyak bermain kalau ada tugas sekolah. Iya, Ibu mengerti. Walaupun begitu, Puput ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saya ingat, Bu, keyakinan kelas kita harus disiplin dan menghargai orang lain. Benar sekali, Puput. Berarti apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan melakukan keyakinan kelas, Bu. Saya akan hadir ketika ada pelajaran PAI.
Saya akan bermain ketika tugas sekolah telah selesai dikerjakan, dan saya akan meminta maaf kepada Pak Dani. Bagus, Puput. Ibu menghargai usaha kamu. Semoga kamu bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Kasus kedua, tentang peserta didik yang tidak melaksanakan piket. Berikut ini adalah skenario dan ilustrasi kasus yang kedua. Ripal, sini. Ibu mau ngobrol dengan kamu. Ya Bu, ada apa? Tadi ibu mendapat laporan dari teman kamu. Katanya kamu kemarin tidak melaksanakan piket ya, langsung pulang. Boleh ibu tahu alasannya kenapa? Ya Bu, maafkan saya. Nah, ibu memanggil kamu ke sini bukan untuk mencari kesalahan kamu. Tapi ibu ingin berdiskusi dengan kamu bagaimana menyelesaikan permasalahan. Ibu paham semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu. Menurut ibu semua tindakan seseorang pasti ada alasan yang mendasari. Ibu ingin tahu apa alasan Ripal melakukan itu semua. Apa alasan Ripal tidak ikut piket membersihkan kelas kemarin dan langsung pulang. Padahal teman-teman Ripal semuanya bergotong royong membersihkan kelas. Ya Bu, saya tidak ikut piket karena saya capek Bu. Kenapa kamu capek? Kamu habis melakukan apa? Saya kemarin main kejar-kejaran Bu, sehingga saya capek dan lelah, jadi saya langsung pulang. Jadi saya tidak melaksanakan piket. Ripal, apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Ya, ingat Bu. Menurut Ripal, apakah tindakan yang Ripal lakukan itu benar? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai Bu. Menurut Ripal, tindakan Ripal yang tidak sesuai dengan nilai keyakinan apa? Menurut saya, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, bertanggung jawab, saling menghargai, gotong royong. Nah, betul sekali. Untuk itu, Ripal harus berbuat apa agar bisa memperbaiki kesalahan Ripal? Saya tidak boleh main kejar-kejaran lagi sehingga saya tidak capek dan bisa ikut melaksanakan piket bersama teman-teman untuk membersihkan kelas. Ya, betul sekali Ripal. Ibu sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Semoga kamu bisa melaksanakannya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya Puput. Saya telah melanggar peraturan sekolah dengan tidak masuk sekolah setiap hari Senin karena ada pelajaran PAI. Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saya berterima kasih kepada Ibu Lilis karena telah membimbing saya untuk menjadi lebih baik. Saya Ripal, kemarin saya tidak melaksanakan piket. Saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Saya berterima kasih kepada Bu Lilis telah membimbing saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Kesimpulan. Sebagai pendidik, kita tidak akan terlepas dari masalah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik hendaknya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dapat dikembangkan dalam peserta didik adalah motivasi yang ada dalam dirinya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan pada peserta didik dapat terbentuk dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan membentuk karakter yang akan menciptakan budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.